kalau dimanapun pas kita mendengar suara angklung itu, jadi di otak kita membayangkan apa? Indonesia. Indonesia, Itu khas oke. banget. Oh, khas banget ya. Kalau angklung Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu, teman saya dari Thailand. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, siapa dia, kita langsung tanya aja ya. Oke, halo, namanya siapa nih? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranti Gimutikan. Saya berasal dari Thailand. Oke, jadi ini Miranti ya, boleh panggil juga Kak Miranti. Oke, jadi Miranti ini ke sini katanya untuk lanjut sekolah ya? Betul? Iya, benar. Oke, untuk lanjut sekolah S2. Ini jurusan apa nih? Kalau saya di sini itu jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Mungkin dari S1 Miranti ini bahasa Indonesia? Kalau saya ceritakan dari S1 ya, saya kuliah di S1 itu jurusan bahasa Melayu Malaysia. Oh, Melayu Malaysia. Jadi setelah itu ambilnya bahasa Indonesia. Oh, oke. Tapi dari Melayu Malaysia ke ke bahasa Indonesia masih agak nyambung-nyambung ya, Mir? Masih ada. Oke. Nah, kenapa sih Mir kok ngambil S2-nya ke Indonesia dan pilih bahasa Indonesia gitu sebagai jurusannya? Kenapa harus Indonesia? Itu saya juga kurang tahu sih tentang bagaimana Indonesia itu. Hanya yang tahu itu cuman Indonesia itu banyaknya orang Muslim, mayoritasnya Muslim apa gitu, dan negaranya besar itu saja. Pas saya sampai sini saya dapat beasiswa belajar bahasa dan budaya di Indonesia 1 tahun itu disebut program Dharma Siswa. Kalau program Dharma Siswa itu salah satu program yang diberikan dari pemerintah ke beberapa negara di dunia ini. Mungkin waktu saya ikutin program tahun yang saya ikutin itu 90 negara. Jadi 1000-an mahasiswa yang ikut. Ribuan mahasiswa ikut di seluruh dunia. Jadi pemerintah Thailand ini ngadain kursus bahasa gitu ya, Iya, dan dikirim ada. ke negara-negara semuanya. Benar. Dan Miranti terpilihlah mungkin bahasa Indonesia ke Indonesia. Ya. Jadi pas itu saya lanjut di Indonesia untuk belajar bahasa, belajar tentang budaya, bukan cuman yang budaya itu mencakupi tentang makanan, tentang musik, tentang semua sih yang budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Aceh apa gitu. Dan bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pas saya kuliah di situ 1 tahun, setelah itu saya tertarik dalam bahasa Indonesia. Oh iya, sudah mulai tertarik ya ketika ikut program kursus itu ya. Pas saya kursus setahun dalam program itu, setelah itu saya memutuskan diri untuk melanjut S2 di sini. Ambilnya jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa dan beasiswa juga ya, Mir ya? Iya. Wah, keren ya. Jadi kursusnya beasiswa, kemudian lanjut S2-nya beasiswa ya. Gimana, Mir? Kan tadi sempat tertarik juga sih katanya mempelajari musik, kemudian budaya. Musik apa aja sih kalau misalkan ngedenger Indonesia kayaknya ini musiknya khas? Nah, kalau di sini itu tentang apa? Gamelan. Oh, gamelan. Oke, iya betul. Khas Indonesia banget. Angklung. Angklung, betul. Itu yang khas banget. Ternyata orang Thailand tahu ya. Karena kalau dimanapun pas kita mendengar suara angklung itu, jadi di otak kita membayangkan apa? Indonesia. Itu khas banget. Khas banget ya. Kalau angklung, kan gamelan itu di negara lain mungkin ada, tapi beda jenis. Tapi suaranya melodinya itu masih sama gitu. Tapi kalau angklung itu unik banget. Iya, kalau angklung beda ya. Jadi salah satu ciri khas Indonesia. Nah, itu tadi seputar kenapa dia di Indonesia, kemudian kok bisa lanjut pendidikan bahasa Indonesia tadi sudah dibahas ya. Oke, selanjutnya Mir, ini kan di Indonesia katanya udah 3 tahun ya. Jadi 1 tahun belajar bahasa, 2-nya ini udah belajar bahasa Indonesia di S2. Gimana rasanya 3 tahun di Indonesia? Nggak pulang ke Thailand, gimana rasanya? Kalau saya sendiri itu saya anggap Indonesia itu sebagai
rumah kedua. Oh, rumah kedua. Nah, karena saya itu untuk merantau ke luar negeri itu yang pertama untuk kuliah ya, untuk kuliah di Indonesia. Jadi menghabiskan waktunya 3 tahun di sini. Oh, luar biasa. Iya, jadi kayak rumah yang kedua gitu di sini tuh. Berarti udah betah banget ya? Betah banget, apalagi Bandung. Apalagi Bandung. Karena apa? Cuaca, orangnya yang ngomongnya sopan santun, yang apa? Lembut, bahasa Sunda apa. Jadi semuanya apa pas gitu pas di sini tuh. Udah merasa nyaman ya. Tapi ini kan 3 tahun ya, apa namanya, di Indonesia berarti 3 kali Idul Fitri, 3 kali Idul Adha nggak pulang. Terus kalau pulang apa liburan semesteran nggak pulang. Itu gimana kan di sini maksudnya nggak ada keluarga kan? Itu rasanya gimana? Lebaran nggak ketemu keluarga. Kalau iya sih pas ada apa perayaan apa festival apa gitu, apalagi Idul Fitri, Idul Adha itu benar-benar yang dirayakan gitu. Itu sangat merindukan di sana. Tapi gimana lagi kita nggak bisa pulang gitu. Tapi untungnya ada teman-teman Thailand juga yang ada di sini, jadi bisalah kita saling memberikan apa kehangatan. Kehangatan bener ya, saling berbagi ya. Jadi ngumpul dengan anak-anak Thailand. Nah, biasanya kan itu Idul Fitri, Idul Adha ngumpul sama teman-teman Thailand. Ya. Biasanya ngapain aja? Kalau kita kan orang Indonesia bikin ketupat, bikin opor ayam atau semur daging ya. Kalau Miranti apa biasanya yang dibuat? Makanan apa kalau Idul Fitri atau perayaan? Kalau di sini ya, kalau kemarin tuh di sini, jadi kita itu kumpulnya di satu organisasi di sini yang banyak mahasiswa dari petani dan dari Thailand gitu ya. Kita masak. Tapi kalau di sana masaknya masak biasa sih, kayak apa ada gulai apa gitu-gitu ya. Tapi kalau ketupat atau apa itu nggak bikin karena caranya agak ribet. Dan di sini tuh banyaknya anak-anak bukan maksudnya nggak ada ibu-ibu gitu maksudnya. Ibu ya betul. Kalau untuk bikin ketupat atau bikin apa itu harusnya orang tua. Kalau di sana di Thailand sendiri tuh di sana iya bikin juga ketupat. Sama ya? Iya. Tapi beda isinya apa dalamnya tuh. Oh, dalamnya apa biasanya kalau di sana? Kalau di sini ketupat itu dari beras ya. Betul. Direbus dan bentuknya ya ketupat. Jadi di sana itu bulatnya segitiga. Segitiga. Pas isi dalamnya itu ketan. Ketan ya. Bukan beras. Bukan beras ya. Ketan dimasukkan santan. Oh, dalamnya santan. Santannya ketan direbus. Oh, oke. Ketan dalamnya santan ya. Luar biasa. Lebaran di sini paling bikin itu gulai gitu ya. Gulai. Ngumpul-ngumpul sama teman-teman Thailand gitu ya. Oke, jadi nggak terlalu sepi ya guys ya. Apa sih yang paling dikangenin dari Thailand nih selama 3 tahun di Indonesia? Kira-kira kangen apa? Makanan. Makanan. Memang kalau tentang makanan tuh kalau di sini saya selama awan-awannya saya di sini tuh emang kangen ya karena kita belum tahu apa bahan ini ada nggak di sini biar kita masak gitu, belum tahu bahwa di sini tuh ada nggak tentang bahan-bahan yang kita bisa yang mirip sama sana gitu. Tapi setelah kita beberapa bulan di sini jadi udah mengadaptasi sama tentang makanan, tentang semua ya. Kita bisa ke pasar dan beli bahan-bahan dan masak sendiri. Masak sendiri. Makanan Thailand. Jadi kalau tentang makanan itu tidak begitu dikangenin ya? Dikangenin karena bisa kita masak di sini. Tapi kalau tentang keluarga paling tapi juga kita bisa video call. Setiap hari bisa, jadi bisa teratasi lah ya rasa rindu itu. Nah, tadi dengar-dengar katanya suka kalau kangen masakan Thailand suka buat ngomong-ngomong guys. Jadi Miranti ini pintar masak, sering masak di kosannya. Nah, Mit, masakan apa aja sih yang suka Miranti buat di kosan biasanya? Kalau biasa saya sendiri tuh bikinnya kayak mudah-mudah aja yang tumis kangkung kayak sini-sini juga.
Tapi kalau ada teman datang ke Indonesia datang apa saya sering bikinnya tom yum. Oh, tom yum, iya, karena tom yum juga lumayan terkenal ya di Indonesia. Iya, Oke. benar. Suka bikin tom yum, udah tom yum aja atau ada yang lain kadang? Ada apa? Ada dimsum, Oh, dimsum. Oh iya, ya. dimsum dia tuh ini banget guys, apa pinter banget buat dimsumnya. Jadi sering katanya buat dimsum. Oke, selain itu? Selain apa lagi ya? Ada apa kalau di sini kayak nasi kuning, tapi beda. Pakai resep Thailand ya, gitu ya? resepnya sana. Oh, luar biasa ya. Jadi itu kadang dia bikin dimsum, kemudian nasi kuning resep Thailand sama apa namanya tom yum. Ada satu lagi itu apa? somtam. Oh iya, somtam. Nanti kalau balik ke Thailand, jadi Miranti ini mungkin beberapa hari lagi di Indonesia, jadi nanti akan pulang ke Thailand karena studinya udah selesai juga di Indonesia. Kira-kira apa yang bakal dikangenin dari Indonesia kalau pulang ke Thailand? Yang dikangeninnya